Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ya untuk materi EMD dan MCC. Penata laksanaan nyeri maksud saya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang penata laksanaan nyeri pada ibu intranatal ya, ibu melahirkan bersalin. Ini maksud saya. Bentar, saya salah share ya. Jadi untuk ibu bersalin ini sebenarnya ada beberapa penata laksanaan nyeri yang bisa diberikan pada ibu melahirkan. Ya, jadi kan kita sudah paham ya, sudah lazim bahwa nyeri itu adalah hal yang sangat subjektif pada individu ya. Jadi waktu melahirkan, apalagi melahirkan itu adalah menurut saya adalah nyeri yang paling nyeri di antara nyeri yang lain. Saya belum pernah merasakan nyeri yang lebih hebat daripada nyeri persalinan, karena ibaratnya kalau ada nyeri itu rank 10 ya, nyeri persalinan itu 9-10 gitu ya. Nyeri-nyeri yang lain itu bisa di bawahnya gitu. Nah, dan durasi nyeri pada persalinan kan semakin bertambah seiring dengan kemajuan persalinan gitu ya. Nah, ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai beberapa metode dari penata laksanaan nyeri non farmakologi di persalinan. Yang pertama adalah counter pressure. Namanya juga counter pressure. Pressure itu kan berarti ditekan ya. Mengcounter nyeri, mengalihkan nyeri dengan cara menekan. Mana yang akan ditekan? Ini pengertiannya ya. Jadi counter pressure ini adalah pijatan tangan ya dengan tekanan kuat. Ya, jadi meletakkan tumit tangan atau kepalan tangan kita yang bagian datar dari tangan ini di sini, atau juga menggunakan bola tenis yang berbentuk bola di daerah lumbal, di mana ia sering mengalami nyeri punggung. Jadi lumbal ini adalah gerbang nyeri, blokade nyeri yang bisa dilakukan untuk membuka gerbang nyerinya. Ya, jadi sebenarnya kan memblokade nyerinya ya, dari membuka gate nyerinya, gerbang nyerinya dengan cara menekan lumbal tadi. Nah, lumbal 45 ya. Nah, tekanan yang diberikan tadi, baik melalui kepalan tangan atau bola tenis tadi, ini diberikan dengan gerakan lurus atau lingkaran kecil. Jadi bisa gini dilingkarkan, ditekan gini, dilingkarkan, atau menggunakan bola tadi ditekan dengan gerakan lurus. Nah, teknik ini efektif untuk menghilangkan sakit punggung akibat persalinan. Saya akan coba dulu putarkan videonya guys supaya jelas nanti. Ya. Ini comfort measure in labor. Jadi penanganan
pemberian rasa nyaman pada saat persalinan. Ini counter pressure di sacrum atau lumbal ya, sacrum. Nah, ini tekniknya. Ada ibu hamil di sini ya yang sudah mulai dianjurkan. Ya, ini kehamilan trimester 3 ya. Nah, ini ibu dipersilahkan, tekniknya ibu dipersilahkan dengan posisi nungging gitu ya. Seperti apa ya? Genduk pektoral tapi setengahnya gitu ya. Kita raba bagian lumbalnya ya. Atau sakrum ya, di bagian sakrum. Ini. Di daerah tulang belakang bagian bawah. Ditekan dengan menggunakan ini. Ya, ini bisa ya. Tangan kita bisa kepalan, tapi bisa ini juga ini ditekan gitu ya. Ditekan seperti itu. Kalau lebih enak sih sebenarnya menggunakan apa ya, bola yoga gitu untuk mengganjal. Ini yang double hip squeeze. Ditekan di bagian hipnya, itu berarti pinggangnya ya, kanan dan kiri. Tekan ke dalam gitu ya, dengan kepalan tangan. Yang seated knee press. Ini menekan di daerah lututnya ya. Biarkan ibu bersandar di kursi gitu ya, kemudian lututnya kita tekan. Ini teknik riboso. Ini yang sering diberikan ya, agak sedikit dipijat gitu ya, menggunakan kain gitu ya, digeser-geser gitu. Ini waktu ibu melahirkan. Ya. Jadi seperti itu, tekanan dalam message counter pressure ini dapat diberikan dalam gerakan lurus ya. Teknik ini efektif untuk menghilangkan sakit nyeri punggung akibat persalinan. Nah, teknik counter pressure ini dilakukan di daerah sacrum atau lumbal bisa juga, di mana saraf sensorik rahim ini berjalan bersama saraf simpatis rahim memasuki sumsum tulang belakang. Nah, ini melalui saraf torakal 10, 11, 12 sampai dengan lumbal ke-1. Jadi sumsum saraf tersebut berjalan seiring saraf simpatis tadi ya. Langkah-langkahnya diberitahukan dulu kepada ibunya apa yang akan dilakukan. Jadi gerakannya nanti akan seperti apa dan fungsinya atau manfaatnya seperti apa. Kemudian menganjurkan ibu untuk mencari posisi yang nyaman. Misalnya bisa berbaring atau duduk atau nungging tadi ya, mencuci tangan, menekan daerah sakrum secara mantap dengan pangkal atau kepalan salah satu telapak tangan. Bisa mengepal kayak gini, bisa kayak gini ya. Setiap kontraksi selama 20 menit. Jadi ditekan tadi selama 20 menit. Lepaskan, tekan lagi, begitu seterusnya. Nah, itu terkait dengan counter pressure. Sekarang saya akan menceritakan tentang apa itu endorfin massage. Bentar. Jadi banyak sekali sebenarnya metode penata laksanaan nyeri untuk persalinan, bisa dengan menggunakan aromaterapi ya, aromaterapi lavender, jeruk, lemon dan lain sebagainya gitu ya misalnya. Kemudian ada counter pressure, ada deep back massage, ada effleurage, ada endorphin massage, ada hypnobirthing ya, waterbird gitu ya. Itu semua penata laksanaan nyeri non farmakologis gitu ya. Kalau yang farmakologis sebenarnya ada selain SC itu kan menggunakan ILA, intra labor anesthesia gitu ya.
Nah, kalau KMC dan IMD kan penata postpartumnya ya. Sekarang saya akan masuk dengan endorfin massage. Kita mulai dari videonya terlebih dahulu. Jadi ini adalah sebuah massage. Ini endorfin massage ini adalah pijatan yang diberikan di seluruh permukaan tubuh ya pasien dengan menggunakan oil atau minyak esensial gitu ya, bisa lotion atau minyak apa? Minyak. Kalau yang sekarang ya minyak yang biasa digunakan untuk micat ya. Tekan secara ringan saja, pijat di daerah telapak tangan. Ini kan endorfin itu adalah hormon kebahagiaan, rasa nyaman gitu ya. Jadi fungsinya adalah untuk memberikan rasa nyaman. Ini posisinya, bisa pijatan seperti ini. Nih, pijat secara lembut di daerah tangan dengan menggunakan jempol kita, ringan aja, relax, pijat. Ini akan menimbulkan rasa nyaman kepada ibunya. Nah, ini otot-ototnya hanya untuk merelaksasi ya. Di daerah arm, up of arm, di daerah apa ini? Lengan ya, lengan bagian atas, bahu dengan lembut. Ya memang harus menggunakan lotion ya, supaya membuat tekanan kita itu lebih nyaman diberikan ibu. Nah, ini bisa diiringi dengan musik yang lembut ya, sehingga ibunya bisa sambil tertidur gitu lelap. Nah, ini bagian punggung bahu. Ini kan biasanya kalau ibu hamil tuh pegel gitu ya, daerah punggung bahu. Nah, ini silahkan bisa dilakukan pemijatan di daerah itu, di daerah shoulder, arm gitu ya, itu back di daerah punggung. Ini kita lakukan penekanan ke arah atas. Nah, untuk daerah kaki, ankle ya, kita berikan sedikit tekanan ya. Oh iya, menggunakan minyak zaitun maksud saya. Ini bisa menggunakan minyak zaitun. Berikan tekanan secara lunak ya, atau sedikit tekanan di daerah kaki dan lain sebagainya. Ntar izin mematikan mikrofon dulu ya.
Nah itu tekanannya lembut di seluruh kaki dan tangan ya. Jadi itu ya. Saya akan menerangkan bagaimana mekanisme kerja dari endorfin massage tadi. Jadi endorfin massage merupakan sebuah terapi sentuhan atau pijatan ringan yang cukup penting diberikan kepada wanita hamil ya yang menjelang persalinan sehingga saat menghadapi persalinan dia bisa nyaman gitu ya. Hal ini disebabkan karena pijatan tersebut bisa merangsang seluruh tubuh, bisa merangsang hormon melepas, jadi tubuh itu bisa melepaskan hormon endorfin yang merupakan senyawa untuk meredakan nyeri dan dapat menciptakan perasaan nyaman gitu ya. Nah ini manfaatnya, endorfin massage ini dapat mengatur hormon pertumbuhan dan seksualitas ya, dan nyaman, mengendalikan rasa nyeri yang menetap, mengendalikan perasaan stres, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan dapat meningkatkan pelepasan oksitosin dan dapat menormalkan denyut jantung dan tekanan darah. Jadi kalau oksitosin bagus ya untuk pengeluaran janin dan untuk menyusuinya. Waktu untuk terapi massage hormon endorfin ini, terapi massage endorfin ini bisa diberikan pada ibu hamil dengan usia kehamilan di atas 36 minggu. Ya, jadi pas mengajari ini dilibatkan suami sehingga nanti ketika di rumah itu suami bisa melakukan. Ini pijatnya tidak harus terapis datang ke rumah, tapi suami yang akan didelegasikan untuk ber, ber, apa ya, berkolaborasi, bukan berkolaborasi, terlibat langsung dalam pemberian rasa nyaman tersebut. Nah, hal ini dilakukan agar ibu, suami, dan juga janin yang berada dalam kandungannya ini bisa saling membentuk ikatan emosional. Jadi orang melahirkan itu tidak asal langsung besok lahiran lahir ceprot udah enggak, tapi memang harus dipersiapkan dengan matang gitu ya, sehingga ada ikatan bonding attachment antara ibu, ayah, dan bayinya. Nah, endorfin massage ini bila dilakukan dengan tangan, ini ibu bisa diposisikan dalam posisi duduk. Kalau berbaring ya pilihlah posisi berbaring seperti di video tadi. Kiranya ibu merasa nyaman miring kiri atau miring kiri sebaiknya ya. Tarik nafas yang dalam, persilahkan ibu untuk mengatur nafas dengan nafas dalam secara perlahan, lalu keluarkan dengan lembut sambil memejamkan mata. Jadi atur relaksasi dulu, masuk ke alam bawah sadar gitu ya, relax gitu. Kemudian minta pasangan untuk mengelus dengan sangat lembut. Ya tentunya dengan menggunakan minyak terlebih dahulu permukaan kulit lengan ibu dengan ujung-ujung jari tangannya. Jadi pijatan ini bisa diberikan pada ibu hamil mulai dari lengan bagian atas, lalu turun hingga ke lengan bawah. Lakukan dengan sangat perlahan-lahan dan lembut. Tadi seperti di video tadi kan betapa tekanannya itu bukan seperti kalau kita pijat di tukang urut gitu ya, yang ototnya dicengkram, kemudian di pelintir, kemudian dilonggarkan gitu ya supaya nggak ada perangkalan gitu, enggak. Tapi kalau endorfin massage ini hanya tekanan ringan yang fungsinya adalah untuk memberikan rasa nyaman. Setelah beberapa menit, nah ganti dengan tangan yang lain. Ini bisa dilakukan di daerah tangan, telapak tangan, lengan, tangan ya, lengan dalam, lengan bagian dalam, lengan bagian luar, kemudian shoulder, punggung, bahu dan punggung bagian belakang, serta kaki. Kaki itu seluruh leg ya, jadi bisa dari telapak kaki, tumit, betis, paha gitu ya. Biasanya di daerah-daerah tersebut itu merasa nyeri. Kemudian bila ingin dilakukan di punggung, ambil posisi berbaring miring atau duduk menghadap sandaran kursi. Bisa menggunakan kursi, dia telungkup gitu, punggungnya dipijit. Minta pasangan untuk melakukan pijatan ringan, mulai dari leher ke bawah seperti huruf V. Teruskan sentuhan ringan ini ke bagian tubuh bagian bawah punggung belakang. Sesekali arahkan sentuhan ini ke daerah perut dan rasakan gerakan janin. Saat melakukan sentuhan ringan ini, mintalah pasangan mengucapkan kata-kata positif.
ini kenapa dilakukan? Nyeri ini berhubungan dengan kekuatan kontraksi dan tekanan yang dihasilkan. Jadi kenapa sih penata laksanaan nyeri ini dilakukan gitu ya? Ini karena nyeri pada persalinan itu sangat nyata. Kontraksi yang dihasilkan uterus saat melawan obstruksi yang terjadi ini, serviks dan perineum mungkin juga akan menimbulkan nyeri dengan tekanan kepala yang akan keluar dari jalan lahir tadi. Maka mungkin beberapa nociceptor ini kemudian berperan dalam terjadinya nyeri, yaitu bradikinin, prostaglandin, serotonin, dan asam laktat, serta substansi P. Itu adalah serotonin yang ada di dalam tubuh, mediator nyeri yang ada di dalam tubuh ya, yang terstimulasi karena adanya tekanan di jalan lahir tadi. Nah, metode pengontrolan nyeri ini secara non farmakologi sangat penting karena tidak membahayakan bagi ibu maupun janin. Jadi usahanya ini tetap bisa untuk melancarkan persalinan dengan tidak memperlambat persalinan. Jadi kalau kontrol nyeri ini dilakukan walaupun dengan sangat kuat gitu ya, ini tidak mempunyai efek alergi maupun efek obat. Salah satu metode non farmakologi yang paling sering adalah massage. Nah, massage ini berikan adalah karena untuk gate control, membuka gerbang nyerinya. Nah, massage ini adalah tindakan penekanan oleh tangan pada jaringan lunak. Nah, biasanya otot, tendon, dan ligamen itu yang bila terjadi pergeseran atau perubahan posisi sendi ini bisa untuk menurunkan nyeri dan menghasilkan relaksasi menurut Henderson, sehingga meningkatkan sirkulasi. Makanya kenapa orang nyeri punggung dipijat gitu ya, tapi jangan nyeri yang lain. Kalau nyerinya karena patah tulang jangan. Nah, metode deep back massage ini memperlakukan pasien berbaring miring. Ini adalah selain kan endorfin massage ya, sekarang deep back massage. Deep back massage ini memperlakukan pasien untuk berbaring miring, kemudian perawat atau keluarga menekan daerah sakrum secara mantap. Pijatan ini merangsang tubuh melepaskan senyawa endorfin yang merupakan pereda sakit alami. Massage ini secara lembut dapat membantu ibu merasa lebih segar, rileks, dan nyaman selama persalinan. Jadi ibu yang dipijat selama 20 menit setiap jam selama tahap persalinan akan lebih bebas dari rasa sakit. Nah, karena dalam persalinan kan nyerinya sangat hebat ya, maka pijat ini akan membuat ibu merasa lebih dekat dengan orang yang merawatnya, dan sentuhan seseorang itu dapat menolongnya mengurangi nyeri. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan, jadi penata laksanaan nyeri non farmakologis itu memang banyak sekali ya. Salah satunya adalah counter pressure dan endorphin massage. Coba saya berikan yang deep back massage. Kelihatan nggak ini deep back massage ya? Ini karena dilakukan oleh terapis, jadinya mikirnya jangan aneh-aneh ya. Memang dilepas menggunakan minyak. Tekan seperti itu. Ditekan ke bawah, stroke gitu ya. Bagian punggung. Sangat lembut ya. Nah, ditekan di daerah sakrum ke bawahnya dengan tekanan. Tapi kalau ibu hamil ya memang nggak bisa dengan tengkurap seperti ini ya, dengan cara miring ya. Ini dengan menggunakan jempolnya ditekan gitu ya. Saat dia beristirahat, ditekan dengan sedikit tekanan. Ini enak sekali nih menggunakan jempol dan ini ujung jari kita, kepalan tangan kita gitu ya. Enak sekali tuh.
Nih. Nih. Coba yang low back. Sedikit tekanan dan ini bagian low back dengan tekanan kepalan tangan ya. Tegak lurus. Ini dengan di stroke ke atas. Telapak tangannya. Jempol. Seperti itu. Jadi memijatnya itu memang dengan tekanan ya, tapi tekanan minimal yang lebih kuat daripada endorfin massage tadi kalau di back massage. Jadi dia tetap ya di bagian shoulder, di bagian punggung, bahu ya. Kemudian dengan tekanan tubuh kita ya, tapi pelan dengan stroke. Ini menggunakan jempol atau telapak tangan kita. Nanti saya lebih detailnya, nanti saya akan carikan video yang lebih jelas ya. Intinya seperti itu. Nah, itu nyeri sekali. Nah, seperti itu kira-kira di back-nya. Di back massage yang bisa diberikan 3 pijatan, counter pressure, endorphin massage, dan di back massage yang bisa diberikan kepada ibu yang menjelang persalinan. Nanti saya lampirkan videonya saja ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipraktekkan kepada pasien-pasien Anda ketika di rumah sakit nanti. Jadi ketika menolong persalinan itu tidak hanya fokus pada kelahiran, tetapi kalau perawat ya bisa di kala 1 persalinan mengurangi nyeri pada ibu di fase 1 persalinan, kala 1 persalinan. Jadi kalau satu nggak hanya mengisi partograf, tapi Anda bisa mendekati ibunya dengan mendampingi untuk mengatasi nyerinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.